Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari Ahad nanti bangsa Indonesia memperingati hari kemerdekaan yang diakui oleh seluruh bangsa Indonesia atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tidak disebutkan atas yang lain-lainnya. Kenapa disebut atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa? Karena kemerdekaan waktu itu jatuh pada hari besar Islam, hari Jumat, 9 Ramadan 1346 Hijriah. Juga jatuh pada bulan besar Islam, bulan Ramadan. Dan juga rencana bangsa kita bukan 17 Agustus. Jepang memang memberikan janji kemerdekaan saat pembentukan BPPK dan pada saat memanggil Soekarno-Hatta ke Dalat Seigo. Apakah kemerdekaan yang diberikan oleh Jepang? Tidak. Karena 16 Agustus saat akan menggunakan aula diskusi kemerdekaan, pimpinan tentara Jepang mesti melarang untuk menggunakan itu karena 16 Agustus 45 jam 1 siang katanya Jepang sudah menjadi alat sekutu. Ketika ditagih oleh Soekarno dan Hatta janji kemerdekaan, dia menyatakan Jepang sudah menjadi alat sekutu per 16 Agustus jam 1 siang. Kalau kami memerdekakan, kata Hatta, bagaimana sikap Jepang? Kami akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Jepang. Jadi bukan sekalipun ada janji, bukan pemberian dari Jepang. Berkat rahmat Allah yang berkuasa. Rencana kita pada saat diskusi antara Soekarno, Hatta, dan Rajiman di Dalat Saigon, itu rencananya diserahkan kepada bangsa Indonesia dan Hatta mempersiapkan tanggal 25 Agustus 45. Kemudian pulang tanggal 12 Agustus sampai ke Jakarta. Soekarno-Hatta belum tahu bahwa Jepang sudah menyerahkan asal. Para pemuda sudah tahu bahwa Jepang sudah menyerah. Dipaksa untuk memerdekakan. Waktu itu Soekarno masih yakin Jepang masih kuat karena baru bertemu dengan Fauji di Dalat Saigon. Akhirnya terjadilah peristiwa Stingklok. Di Jakarta bersidang, para pemuda akan memerdekakan tanggal 16 Agustus 45. Soekarno masih di dalam, masih di Stingklok, akhirnya dipanggil kembali, jatuhlah oleh Allah ditetapkan 17 Agustus 1945. Jadi betul atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan bangsa yang bebas, maka rakyat bisa merupakan kemerdekaan. Apa yang dicita-citakan oleh para pendiri negara waktu itu
Alinea 3 disebutkan ada negara yang dicita-citakan, yaitu negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, makmur. Itu amanat pendiri negara di alinea 3. Merdeka itu bukan melakukan apa yang kita inginkan. Merdeka itu kemampuan untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara optimal sesuai aturan. Ketika kita menyatakan merdeka sebagai kebebasan untuk melakukan apa yang kita inginkan, itu bukan kemerdekaan. Dan di situ pasti akan timbul berbagai bencana. Rasulullah SAW diingatkan oleh malaikat Jibril, silakan kau lakukan apa yang kau inginkan. Itu kalau kita bicara tentang merdeka. Masyidah, wa innaka mayyitun, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Disampaikan dalam diskusi oleh Rasulullah SAW. Masyidah, silakan lakukan apa yang kau inginkan. Wa innaka mayyitun, ingat kau akan mati. Mau hidup berbasis kepentingan, silakan. Mau hidup berbasis kebaikan dan kebenaran, silakan. Mau dekat dengan Allah, silakan. Mau menentang keinginan Allah, silakan. Masih silakan, tapi ingat kau akan mati. Dan kehidupan yang sebenarnya itu bukan dunia. Wala darul akhirah, kata Allah dalam Al-Baqarah. Sesungguhnya perkampungan akhirat itu la yal hayal, ialah sebenar-benarnya kehidupan. Jadi kehidupan yang sebenarnya itu bukan dunia. Akhir kita di dunia ini bukan sedang menuai. Di dunia sedang menanam, dan nanti di akhirat menuai. Karena itu kata Nabi, di dunia seperti orang menyeberang jalan. Sebentar, hati-hati di perjalanan. Jangan sampai tertabrak oleh kendaraan. Kalau tertabrak, tidak akan sampai ke tujuan saat berangkat. Jangan sampai tertabrak oleh hasud. Karena hasud dapat menghapus amalan kebaikan. Jangan sampai tertabrak oleh riya. Karena riya dapat menghapus semua pahala-pahala akhirat. Dengan riya, amalan berubah menjadi pekerjaan biasa saja. Jangan sampai tertabrak oleh sombong, karena sombong itu neraka Allah. Innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Sekalipun kita dalam rangka ibadah mendekatkan diri kepada Allah, kemudian sombong, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Tidak terasa. Ketika punya uang banyak, dia sombong, orang lain takut. Pada saat sombong, berapa lama nikmatnya itu. Tapi di akhirat, sayadkhuluna jahannam dakhirin. Allah nanti di akhirat di neraka jahanam. Tidak terasa ketika punya kekuasaan, punya posisi, juga sombong. Sampai orang merangkak. Boleh jadi bangga. Tapi di akhirat, dia akan dinanti. Sayadkhuluna jahannam dakhirin. Oleh karena itu, hati-hati di perjalanan, kata Nabi, jangan sampai tertabrak. Kehidupan dunia yang sebenarnya, sekali lagi, bukan dunia tapi ya. Karena itu, pada saat kita menikmati kemerdekaan, jangan diartikan kemerdekaan adalah kebebasan melakukan sesuatu sesuai keinginan dia. Hidup itu diatur oleh aturan-aturan itu. Yang kedua yang dicita-citakan oleh para pendiri negara itu bersatu. Merdeka, bersatu.
bukan makmur dulu, bersatu. Kekuatan rumah tangga, kekuatan lembaga, kekuatan negara bukan di modal, bukan di uang, tapi di tumbuhnya sikap kebersamaan, persatuan, sikap saling menghargai, saling menghormati, saling memacu. Ketika segalanya ada, nilai ini hilang, Islam dengan pertengkaran itu. Ketika segalanya banyak, APBN kuat, APBD kuat, modal-modal hebat, tapi bertengkar terus-menerus, maka Allah lemahkan lingkungan. Fala tanaza'u, kata Allah, jangan kau bertengkar. Fatafshalu wa tadhhabbar rihukum. Ketika bertengkar, Allah bikin gentar, bikin lemah dia. Dan Allah cabut kekuatan darinya. Fatafshalu wa tadhhabbar rihukum. Kenapa orang-orang lingkungan, lembaga, rumah tangga yang bertengkar tidak pernah maju? Karena kata Allah, fatafshalu wa tadhhabbar rihukum. Allah bikin lemah, bikin gentar, dan dicabut kekuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soviet bertengkar terus jadi 15 negara kecil. Yugoslavia jadi 7 negara kecil. Insya Allah kita tidak akan terperangkap dengan pertengkaran demi pertengkaran itu, karena kalau terus-menerus bertengkar, maka hukum Allah yang berlaku. Bukan tidak ada yang hebat di negara kita. Kalau bertengkar terus kemudian menjadi mundur, bukan tidak ada yang kuat, tapi memang dilemahkan oleh Allah lingkungan yang selalu bertengkar itu. Karena itu cita-cita pendiri negara bersatu. Nah, merdeka, bersatu, berdaulat. Berdaulat itu kekuasaan tinggi negara. Harus memiliki kekuasaan tertinggi. Tidak boleh dikendalikan oleh siapapun. Negara memiliki kekuatan tertinggi. Karena itu yang dicita-citakan 3. Yang ketiga adalah berdaulat. Ketika kedaulatan hilang, maka segalanya akan habis. Dia tidak bisa mengelola. Adil. Itu juga yang diamanatkan. Adil itu dalam Islam itu surga. Barang siapa yang Al-Imamul Adil, salah satu di antara 7 kelompok orang yang dilindungi oleh Allah dari kiamat. Di hari kiamat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah, dan perlindungan Allah diberikan kepada 7 kelompok orang ketika semuanya dalam keadaan hancur, berantakan. Jangankan kiamat, bencana banjir aja, gempa aja, udah repot. Apalagi kiamat. Ketika kiamat, semua manusia dalam keadaan panik, tapi 7 kelompok dilindungi oleh. Satu di antaranya Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Ketika adil, yakin pada saat seluruh manusia dalam keadaan hancur, panik, berantakan, dia dilindungi oleh Allah. Kemudian dimasukkan ke dalam surga. Di surga ada 99 kenikmatan. Satu kenikmatan Allah turunkan ke dunia, diperebutkan oleh miliaran manusia, tumbuhan, binatang. Yang 99 Allah siapkan untuk penghuni surga. Karena itu kalau keadilan dijual 1 miliar, terlalu kecil. Surga itu 99 kenikmatan, dunia 1 kenikmatan, diperebutkan oleh miliaran manusia. Pada saat keadilan dijual, maka habislah kunci surga. Nah, setelah adil baru makmur. Itu harapan dari pendiri negara. Tidak ada kemakmuran kecuali di dalamnya ada kelompok manusia yang saling menolong. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa. Ini perintah Allah. Jangan tolong menolong dalam dosa, dalam kemaksiatan. Janji Rasulullah SAW,
bahwa Allah akan melindungi hambanya, menolong hambanya selama hambanya menolong sesamanya. Jadi apa syarat agar ditolong oleh Allah? Bukan pintar. Syarat agar ditolong oleh Allah bukan sekedar sujud. Syarat agar ditolong oleh Allah adalah menolong sesama. Mayassar malasain yassarallah fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan pada orang, orang, Allah akan tolong, bebaskan dari kesulitan-kesulitan. Kita beranggapan karena di lingkungan pengetahuan umum bahwa untuk sukses harus kerja keras. Dalam Islam kerja keras itu bukan untuk sukses. Kerja keras itu untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan. Innama al-usri yusra. Ingat, di balik kesulitan ada kemudahan. Di balik kesulitan ada kemudahan. Kuncinya untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan, faizal farogta fansor. Apabila sudah menyelesaikan satu perkara, berbanting tulanglah untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi kerja keras itu kunci untuk mengubah kesulitan jadi kemudahan. Apa kunci agar sukses? Di mana Allah akan tambah berbagi kenikmatan kepada kita. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Setelah kerja keras, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang syukur itu dijamin la azidannakum, dijamin oleh Allah, dia akan tambah kenikmatan, sehat, sejahtera, bahagia. Jadi yang menjaga kesehatan itu bukan kita, dokter sekalipun tidak bisa dari kita. Yang menjaga keselamatan itu bukan jabatan, yang menjaga kebahagiaan itu bukan kehebatan dari kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah akan berikan segalanya ketika kita membantu sesama itu. Karena itu pada saat kita menolong orang dengan satu bungkus nasi, jangan ingin disebut bahwa saya orang soleh, terlalu kecil. Ketika saya berbuat baik dengan sebungkus nasi, dengan menitipkan uang pada fakir miskin, niati kita menitipkan keselamatan dan kebahagiaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersikap santun kepada sesama, jangan sekedar ingin disebut sebagai orang soleh, tapi orang-orang yang beramal baik, berperilaku baik, oleh Allah dicintai. Yang dicintai itu innallaha yuhibbul muhsinin. Allah dicintai orang-orang yang berbuat baik, santun dan sebagainya. Jadi pada saat bersikap santun, jangan sekedar ingin membahagiakan orang, menitipkan keselamatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bersikap sopan, membantu sesama, menolong sesama, hormat pada sesama, kata Nabi kepada Anas, hai Anas, hormati orang yang lebih tua darimu dan sayangi orang yang lebih muda darimu. Tulfikni fil jannah, kau akan menemaniku di surga. Ketika pemimpin menyayangi rakyatnya karena Allah, insya Allah dikelompokkan pada orang-orang yang dapat menemani Nabi di surga. Ketika bawahan staf rakyat menghormati pimpinannya, bukan ingin disebut sebagai orang baik, tapi ingin dikelompokkan sebagai orang yang berhak masuk surga, insya Allah itu adalah amal-amal yang amat berharga bagi kita. Mudah-mudahan di hari kemerdekaan ini Allah memberikan petunjuk pada kita semuanya, sehingga Allah menjadikan kita semuanya sebagai orang yang berhak mendapatkan perlindungan dan surga. Barakallahu fiikum wa lakum. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillah rabbil alamin, syada la ilaha illallah wa syarika lah, wa syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, alladzi la ilaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, silahkan lakukan apa yang kau inginkan, tapi ingat
Diteruskan oleh Nabi, ahbib masyita wa innaka mufarridu. Silahkan kau cintai apa yang kau cintai, tapi ingat kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Silahkan cintai harta, tapi ingat harta akan ditinggal oleh kita. Kita cintai gedung, rumah, kendaraan, tapi ingat, semuanya boleh jadi milik waris. Oleh karena itu, ketika kita meninggalkan sesuatu, jangan sampai meninggalkan beban. Jangan sampai di balik ban itu ada harta yang haram yang kita tinggalkan ketika menghadap Allah. Jangan sampai ketika meninggalkan rumah, di balik kaca dan di balik pintu ada harta yang haram yang kita ambil waktu itu. Pada saat menghadap Allah itu akan jadi beban. Karena itu silakan cintai sebatas yang wajib. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang saling mencintai dan saling menyayangi dan beragam. Dan terakhir kata Nabi, antar umat ini kalbunyan yashudu ba'du ba'du. Kita antar umat seperti satu bangunan yang saling menopang. Fondasinya kuat, dindingnya bagus, tapi kalau gentingnya bocor tidak nyaman. Dinding bagus, pintu bagus, atasnya bagus, fondasinya tidak kuat, roboh. Disinilah pentingnya sikap saling menolong. Itu barakallahu fiikum Al-Qur'an Karim yang tidak dibuang pada Allah. Inna Allah malaikatu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minin والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات اللهم ربنا هذه البأس اشفي أنت الشفاء لا شفاء إلا الشفاء شفاء لا يغادر سقما آمين يا الله اللهم يسر لنا وسلمنا وعافنا وارزقنا واهدنا واغفر لنا ولا تعسر علينا اللهم آمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.